Isu negara dikendalikan militer lewat UU TNI bikin pekerja Indonesia di luar negeri kena PHK. Dampak dari pengesahan RUU TNI yang memungkinkan militer menduduki sejumlah jabatan sipil dirasakan oleh kalangan pekerja. Seorang pengguna Twitter atau X berkicau bahwa dirinya baru saja terkena PHK dari sebuah perusahaan asing imbas dari pengesahan RUU tersebut. Kisah ini semakin menegaskan ancaman pekerja Indonesia tetap dapat terkena PHK dari perusahaan luar negeri sebagai dampak jika negara dikendalikan militer. TS dan satu teman yang orang Indonesia dipecat dari kerjaan remote-nya karena kantor nggak mau ambil resiko punya karyawan dari negara yang dikendalikan militer. Udah coba banding, bilang Indonesia bukan negara konflik, tapi tetap dipecat. Kantornya update dengan isu RUU TNI dari kemarin-kemarin. Demikian seperti dikutip dari akun @intinya_deh. Lebih lanjut, dia dan satu teman dari Indonesia yang kemungkinan juga bakal dipecat menyebut perusahaan merasa terlalu riskan jika memperkerjakan karyawan dari negara yang berpotensi dikendalikan oleh militer. Padahal, karyawan tersebut telah menyatakan bahwa Indonesia bukan negara konflik, seperti kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Namun, kantor menyatakan regulasi baru akan memperbesar kemungkinan konflik di masa depan. Meskipun mendapatkan pesangon sebagai hak karyawan, dia mengaku nyesek karena kena getah dari kebijakan pemerintah. Terlebih, perusahaan telah mengikuti isu kembalinya dui fungsi ABRI yang kemungkinan bakal terjadi di Indonesia sejak jauh-jauh hari, sehingga keputusan memberhentikan karyawan bisa dengan cepat diambil. Netizen pun bereaksi terhadap cerita PHK akibat disahkannya RUU TNI tersebut. Pemerintah nggak bisa nyediain labker yang udah dapat kerjaan dengan usaha mandiri, malah diberhentikan karena pemerintah, ujar salah satu pengguna Twitter. Kekhawatiran publik mengenai imbas pengesahan RUU TNI pada kehidupan mereka membuat peraturan ini layak diprotes. Sebelum disahkan sebagai RUU TNI telah menuai banyak protes dari beragam kalangan. Aksi di gedung DPR digelar oleh masyarakat sipil untuk menolak RUU yang bakal mengembalikan fungsi ABRI seperti zaman Orde Baru. Dengan revisi UU TNI nantinya, angkatan bersenjata bisa memiliki peran ganda, memegang senjata sekaligus mengisi jabatan sipil. Hal ini ditakutkan bakal menjadi ancaman kebebasan berpendapat untuk warga, termasuk kebebasan dalam menentukan pekerjaan atau naik jabatan karena posisi-posisi tertentu dipegang oleh prajurit. Melansir Hukum Online, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK Rizky Argama menilai secara umum revisi UU TNI sudah keluar dari cita-cita reformasi, ketentuan konstitusi, dan prosedur legislasi. RUU TNI tidak sah sebagai RUU prioritas dalam Prolegnas 2025. RUU TNI disahkan rapat paripurna DPR 18 Februari 2025 sebagai RUU Prolegnas 2025. Perubahan agenda atau acara rapat tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme sesuai pasal 290 ayat 2 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR, yaitu perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis 2 hari sebelum acara rapat dilaksanakan. Kemudian, RUU TNI diputuskan masuk dalam Prolegnas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR. Pertimbangan tersebut akan menilai apakah RUU layak masuk dalam Prolegnas perubahan. Dalam hal ini, seharusnya Balek menilai urgensi revisi RUU TNI dibandingkan RUU lain yang sejak awal masuk dalam program prioritas. Pembahasan RUU TNI menjadi UU juga tidak transparan, berdampak terhadap mampetnya ruang partisipasi publik. Draft RUU TNI tidak pernah disebarluaskan secara resmi oleh DPR. Dampaknya, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna. Hal itu diperburuk oleh komunikasi DPR yang sempat menyudutkan masyarakat yang kritis dengan menyebutkan bahwa draft yang digunakan tidak sama dengan draft yang sedang dibahas.